Kata Buya Syakur, yuk berpikir rasional, jangan takut murtad. Buya Syakur pun kemudian menyerukan kepada jamaah agar tidak takut murtad daripada mempercayai sesuatu yang tidak diyakini kebenarannya. Saya ini beragama kayak pegang bara, dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya, oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar, betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan, dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Ulama lihat bahwa ketika Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kota Makkah, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Begitu dikuasai, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah bil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Dikatakan bahwa masuk surga bukan dengan ucapan. Tuhan mengatakan begini, am hasibtum am tadkhulul jannata, apakah engkau menduga engkau bisa masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, kamu tidak bercermin kepada mereka yang telah mendahului kamu. Masatu musarra'u wad dharra'u, mereka menderita, mereka sengsara, berjuang membela kebenaran. Masa dengan ucapan masuk surga? Ini kan sudah jelas sekali. Nah, persatuan terjadi. Alhamdulillah, ini 23 tahun selesai. Ya, Nabi Muhammad telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Jadi kalau gitu perbudakan masih boleh, milkul yamin, beli perempuan nikah ini masih boleh, jual beli manusia boleh. Ya Al-Quran tidak dilarang. Ya, jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna, dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna, akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu. Siapa yang meneruskan? Al-ulama. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Nah, kita yang meneruskannya. Dan tapi sayangnya ketika ada para ulama yang ingin meneruskan membangun persatuan, ingin berjuang, itu terburu-buru dihalalkan darahnya. Itu ada satu pertanyaan mendasar. Agama itu wasilah atau ghoyah? Wasilah itu sarana, ghoyah itu tujuan. Apakah agama itu tujuan atau agama itu sarana? Nah, orang seringkali yang ngotot bahwa dia yang paling benar sementara yang lain keliru, yang tidak seperti dia, itu biasanya menganggap agama sebagai tujuan, bukan sebagai cara, wasilah, bukan sebagai apa, sarana. Karena agama itu sarana, ya, menuju keridhaan Allah. Ya, kita harus hormat kalau orang memilih sarana yang lain.
Seperti kita memilih kendaraan, misalnya kita mau pergi ke Bandung, ya terserah kita mau pakai mobil, mau motor, mau jalan kaki. Menghargai. Sejarah asal-usul Kementerian Agama, ada yang bilang salah satu staf, nggak bisa. Kementerian Agama ini kan hadiah negara untuk umat Islam. Karena waktu itu perdebatannya bergeser bahwa kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, kementerian ini harus kementerian agama Islam. Karena kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, dia suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir yang selalu ingin mengkafirkan orang? Dan saudara, itulah yang disebut radikal. Orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Indonesia ini bukan negara Islam. Tangkap, habisi, penjarakan. Ulama dikeroyok, ulama dihabisi, difitnah. Antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus. Ceramahnya yang meresahkan, yang mengatakan di dalam patung Yesus ada jin kafir. Emangnya dia udah ngintip ke dalam patung? Maka Polri sudah memerintahkan kalau tidak mampu memotong ekornya yang busuk, malahnya saya potong. Kalau saya tambahkan, saya blender sekalian kemarin yang busuk. Saya blender sekalian kemarin yang busuk. Nabi Muhammad banyak di dalam hadis orang-orang yang murtad itu dibunuh. Badala dinahu faktuluh, barang siapa yang menukar agamanya bunuh saja orang itu. Lah sekarang ini untung saya hidup di Indonesia, orang mau masuk Islam terserah, orang mau kafir ya kafir terserah. Mau pindah agama kapan saja, mau menjadikan seperti Arab Saudi. Arab Saudi sekarang sudah berbeda jauh. Wanita boleh ndak pakai jilbab. Indonesia makin nggak karuan, makin nggak jelas. Makanya saya tentang undang-undang syariat untuk Indonesia. Putrinya Bung Karno, namanya Bu Sukmawati. Bu Sukma, kamu anak halal apa anak haram? Ayo. Kalau kamu anak haram berarti gak syahadat dulu berarti. Kumpul kebo berarti. Apa sih agamanya Bu Sukma itu? Apa? Nggak boleh begitu itu Bu Sukma. Sudah tua, sudah uzur ya. Sebentar lagi meninggal. Sukmawati ngomong begini. Hari kondeku lebih anggun daripada cadarmu. Lantunan kidung sunyiku lebih merdu daripada adanmu. Lebih mulia mana Al-Quran sama Pancasila? Lebih mulia mana Al-Quran sama majalah Playboy? Masih mending saya dituduh ustadz palsu, ustadz pemecah belah bangsa. Ini fitnah karena saya bukan palsu. Pesantren saya nyata itu 3 lantai itu. Bahkan banyak anaknya polisi yang nyantri di pesantren saya, Pak. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, suara kidung ibu Indonesia sangatlah elok. Lebih merdu dari alunan azanmu. Tanpa dengan kalimat Allahu Akbar pun, kalau sudah waktu Tuhan merdeka, merdeka. Vietnam merdeka, itu nggak kenal Allahu Akbar. Thailand merdeka, tanpa Allahu Akbar. Filipina merdeka. Sebelum ada Islam, sebelum ada Kristen, di Indonesia ini hanya ada Hindu dan Buddha. Oleh karena itu kita kembalikan kepada orang Hindu dan orang Buddha itu damai hidupnya, ajaran agamanya juga tidak ributin apa-apa, tidak perlu basuh muka, cuci tangan, sikat gigi untuk menyembah Tuhannya. Ruang demokrasi yang dilakukan oleh rezim Jokowi Ma'ruf Amin, kita melihat begitu banyak aksi-aksi dari mahasiswa, aksi-aksi dari pelajar,
aksi-aksi dari pemuda yang mendapatkan pembungkaman dari rezim Jokowi Ma'ruf Amin. Mengapa Sultan Somad kok bebas dihukum? Itu tadi, karena mereka merasa mayoritas. Bang, kok sekarang banyak TNI yang kadrun? Bang, kok banyak purnawirawan yang kadrun? Itu tadi, karena apa? Karena tidak memahami apa itu Pancasila. Itu kemarin jenderal satu itu, waduh, bukan jenderal itu. Lebih mulia kopral dari jenderal. Masa orang dikasih makan tai? Lagu Indonesia Raya togut, bendera orang merah putih nggak perlu dihormat. Garuda Pancasila itu haram, semua haram. Pakai BH sudah haram, apalagi? Yang nggak berjibat masuk neraka. Waduh, emangnya udah tahu dia neraka itu di mana? Tidak boleh satu agama menuntut bahwa Pancasila itu miliknya. Mereka mengklaim yang namanya Tuhannya Allah adalah cuma Islam. Pancasila dibilang, oh itu Pancasila itu bahasa Arab. Musyawarah untuk mufakat itu bahasa Arab. Ini, aduh, ini udah dikacaukan budaya kita. Jangan sampai anak-anak itu kacau. Makanya Pak Endro Priyono udah bilang, janganlah dibawa Arab kemari. Kenapa bukan bela agama? Kenapa harus bela negara? Bela agama belum tentu bernegara. Bernegara pasti mempersilahkan agama. Itulah Pancasila. Bidadari yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga. Di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami, andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Indonesia yang satu, bukan karena keseragaman, melainkan keberagaman. Bukan karena budaya yang sama, melainkan tekad yang sama. Suku, bahasa, warna kulit, bahkan agama yang berbeda, bukan halangan untuk membangun satu Indonesia. Namun demikian, harus ada pemuda Indonesia yang lain, yang memberitahu kepada yang belum tahu, yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada yang kurang, yang meningkatkan kesejahteraan kepada yang miskin, yang membuat semua anak Indonesia mempunyai kontribusi yang lebih besar pada kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggilnya haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bib? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bib? Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik hitam itu, naik darah. Di dalam Al-Quran tegas dilarang bagi kita untuk menghina agama orang lain, apalagi untuk menjelekkan agama orang lain. Itu sangat dilarang di dalam Al-Quran. Di agama lain pun juga sama. Di Bible itu juga sama. Di Weda juga sama. Di Tripitaka juga sama. Bahwa Tuhan Allah SWT sesungguhnya menciptakan orang dengan agama yang berbeda-beda untuk saling menghormati. Betul. 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 Betul, Bapak-bapak. Kalau tuntutan kami sebenarnya sama, tangkap bersalah bersalah sekarang juga. Bersunat, tak mandi wajib,
Berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Materi-materi yang membina kerukunan antar umat beragama. Tolong sampaikan materi-materi yang menilai semua agama itu baik. Kalau nanti materi itu salah menurut kitab suci gimana? Tidak salah menurut kitab suci. Hanya Anda saja yang pola pikirnya tidak sampai bahwa semua agama itu baik. Jadi Islam itu ada namanya rahmatan lil alamin. Mama arsana kailah rahmatan lil alamin. Nah, maksudnya apa? Tugas kamu itu membuat semua dunia ini tersenyum bahagia. Bukan membuat hanya umat Islam saja yang tersenyum bahagia. Tapi semua penganut agama apapun bahagia. Sama dengan prinsip orang Buddha. Sabe sata babantu sukata. Semoga semua makhluk berbahagia. Jadi sebetulnya semua agama itu misinya sama, yaitu menyebar kerukunan antar umat beragama. Antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus. Dia menganggap bahwa simbol salib di mobil ambulans yang juga adalah simbol palang merah itu sebenarnya adalah salib Kristen yang dapat mengkafirkan orang Islam, bahkan mayat Islam yang dibawa di dalam ambulans itu. Nah, jadi 3 masalah ini dari 3 penjelasan atau alasan yang diberikan oleh Abdul Somad itu dalam video saya sebelumnya sudah saya jelaskan, itu paling menyelamatkan dia hanya dari masalah hukum. Tapi tidak menyelamatkan dia dari masalah yang lain, yaitu masalah moral berisi penghinaan dan juga masalah ambulans yang menurut saya adalah kebodohan. Maksud saya adalah bahwa video itu merupakan jawaban atas pertanyaan orang, tidak serta-merta membuktikan bahwa itu bukan penghinaan. Bahwa video itu disampaikan di ruang tertutup, tidak serta-merta berarti bukan penghinaan. Bahwa video itu disampaikan 3 tahun lalu, tidak serta-merta itu bukan penghinaan. Dengan kata lain, video itu memang adalah jawaban atas pertanyaan orang, tapi dalam jawaban itu dia sedang menghina simbol Kristen. Enggak aja Pak, mau Muhammad KCK, mau Ustadz Abdul Somad kah? Saat Anda memakai jiwa agama, Anda menghina agama lain, tangkap. Hukum tidak boleh kalah dengan siapapun. Malaikat turun dari surga pun kalau ngomong salah, tangkap. Nggak perlu takut bapak-bapak. Bapak-bapak ini kan rakyat. Masa rakyat apa perlu kita bikin apa nih? Kita di belakang ke Polri. Tangkap aja Pak. Rizik Syihab, ujaran kebencian, bunuh pendeta, tapi yang ditangkap pakai undang-undang prokes. Kan kasihan Pak, rakyat ini dikasih tonton. Antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus. Ceramahnya yang meresahkan, yang mengatakan di dalam patung Yesus ada jin kafir. Emangnya dia udah ngintip ke dalam patung? Laporan itu setelah beberapa bulan saya dapat panggilan dari kepolisian untuk bersilaturahmi sebagai saksi. Tapi H-2 dibatalkan. Saya dihubungi dengan alasan pandemi. Oke. Kita terima. Make sense. Saat itu COVID sedang lucu-lucunya di Indonesia. Beberapa bulan kemudian, setelah saya follow up, datang lagi surat ke rumah saya, mengundang lagi untuk bersilaturahmi lagi. Dan H-1 dibatalkan lagi dengan alasan COVID. Kok ini aja kasusnya dibatal-batalin? Ya nggak apa-apa, bisa pakai masker kok, bisa jaga prokes. 1 kali oke lah, gitu ya, dibatalkan 2 kali. Ini kayak skenario.
dari apa ini ya? Gini Pak, saya resah ya Pak. Saya muslim tapi saya resah. Begitu banyaknya ulama-ulama yang mengajarkan, memberikan ceramahnya ini tidak pada tempatnya, tidak jelas. Ujaran kebencian sudah jelas ya. Mengadu domba kerukunan umat beragama sudah jelas. Terus apa sih yang bikin pihak yang berwajib ini kok nggak berani narik Ustaz Abdul Somad? Ada apa sih sebenarnya bedanya dia dengan manusia yang lainnya? Ulama itu manusia, punya banyak ilmu, punya banyak tahu. Dia orang panutan ulama yang memberikan kebencian yang didengarkan begitu banyak jumlahnya. Lalu nanti si jamaahnya itu pulang ke rumahnya menyampaikan apa yang dia dengar lagi ke anaknya, ke istrinya, ke keluarganya, ke teman-temannya di luar, akhirnya seperti lingkaran setan. Sebenarnya mereka juga tahu ini salah, cuma karena ulama itu nggak pernah salah. Padahal ulama juga manusia. Lans itu tanda plus berwarna merah itu beda dengan salib, ya beda, tidak sama. Nah kalau Ustadz mengharamkan tanda plus itu yang berwarna merah, ya kalau semua yang bertanda plus itu dianggap lambang kafir, Ustadz seorang guru, saya mau tanyakan kepada Ustadz ini yang terakhir. Bagaimana cara Ustadz menggantikan lambang tanda tambah atau tanda plus? Bagaimana cara Ustadz menulis 1 + 1 sementara tanda tambah itu haram? Karena itu lambang kafir, kata Ustadz. Jangan semuanya itu dikafir-kafirkan gitu loh. Saya nggak marah. Saya cuma protes kepada Ustadz. Kebetulan saya juga sangat mengidolakan Ustadz Abdul Somad ini. Cuma saya sangat menyayangkan memasuki tahun politik yang memanas tahun 2014 hingga saat ini Ustadz semakin kesininya semakin rasis. Itu yang saya nggak suka. Saya mohon maaf Ustadz, kalau seandainya ada orang agama lain yang mengucapkan kata-kata seperti yang Ustadz ucapkan itu, kemudian menempelkannya kepada agama Ustadz, apa yang terjadi? Coba, apa yang akan terjadi? Ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Berita pagi ini telah mati gerakan bom bunuh diri. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Kalau jemaahnya tidak taat, ustaznya tetap ke surga. Tapi jemaahnya berdosa itu yang ke neraka. Jadi ustaz tidak perlu memaksa jemaahnya untuk mentaati ajaran Islam. Karena dosa masing-masing manusia itu ditanggung oleh si manusia itu. Laha maktasabat wa laha maktasabat. Jadi masing-masing manusia menanggung dosanya sendiri-sendiri. Ustaz tidak menanggung dosa jemaahnya. Pengkhotbah tidak menanggung dosa jemaahnya. Guru di pondok pesantren tidak menanggung dosa muridnya. Begitu juga pendeta tidak menanggung dosa jemaahnya. Jadi kalau ada tokoh agama yang memaksa penduduk untuk mentaati sebuah ajaran agama, itu salah. Itu jelas bertentangan dengan prinsip la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan di dalam perkara-perkara agama. Jadi di Al-Quran sendiri dikatakan tidak ada pemaksaan di dalam perkara-perkara agama. Agama itu hanya sebatas nasihat. Kami akan melakukan aksi damai di depan Kementerian Agama, Pak.
siapa yang menjadi agama minoritas, masyarakatnya lebih condong untuk berdiam diri, tidak mau bersuara karena terintimidasi dengan ini dan itu. Tapi saya pikir pola seperti itu kita mau sampai kapan, Pak? Kita terintimidasi, kita diam, kita nggak mau bersuara, wah nggak bisa, Pak. Dikasih Ustadz Abdul Somad soal jin kafir. Kasus itu sudah lama, sudah kasus 3 tahun yang lalu. Jadi, kenapa dituntut lagi sekarang? Perbuatan pidana yang ancaman hukum pidananya itu di atas 3 tahun, di atas 3 tahun. Makanya batas waktu penuntutannya itu adalah 12 tahun. Jadi kalau dikaitkan dengan masalah Abdul Somad itu menghina agama yang lain, termasuk penodaan agama, ini ancamannya 4 tahun. Berarti lebih dari 3 tahun. Berarti perbuatannya itu, batas waktu penuntutannya itu adalah 12 tahun. Berarti masih ada batas waktu kepolisian menyidiknya itu 9 tahun lagi. Katakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo. Marah nggak kau? Tangkap, habisi, penjarakan. Ulama dikeroyok, ulama dihabisi, difitnah. Susah ya emang kau jadi kadrun. Hidupnya cuma di kampung situ doang, plus gede di WhatsApp grup. Dia nggak lihat berita dunia sekarang lagi kayak gimana. Terus apa kabarnya dengan DKI Jakarta? Yang se-Jakarta doangan ruginya 40 triliun. Kebanyakan proyek bongkar pasang, kebanyakan staf TUGP, ya kan? Bisa lo ngomong soal itu. Duit udah habis, minjem lagi sama negara, ujung-ujungannya bikin monumen lah. Nggak jelas. Bagi sembako buat masyarakatnya, nggak dijalanin. Minjem duit lagi kirain buat itu, enggak juga. Buat proyek bongkar pasang lagi. Entah juga tuh proyek monumen dicabut, dibongkar lagi. Kau ke neraka, tidak ada urusan. Kebunuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Ahok itu kerasukan setan? Tidak, dia tanya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Juru bicaranya adalah seorang Muslim, tapi meneriakkan satu suara, tangkap Ustadz Abdul Somad. Wow. Saya waktu lihat video ini viral di media sosial, saya terkaget-kaget. Saya bilang wow. Justru orang Islam sendiri kelihatannya mulai muak dengan Ustadz Abdul Somad ini karena dianggap tidak membawa persatuan bagi Indonesia melalui ceramah-ceramahnya. Makanya umat Islam tertentu sendiri pun mulai muak dan melakukan demo besar-besaran. Demo mereka minta supaya Ustadz Abdul Somad ditangkap. Saya jujur saya kaget loh. Kelompok-kelompok yang cinta tanah air, cinta persatuan dan kesatuan, yang mungkin sudah pernah melaporkan Ustadz Abdul Somad karena penistaan yang dia lakukan, penodaan agama yang dia lakukan. Terutama ketika beberapa waktu yang lalu, saudara masih ingat ketika viral video Abdul Somad mengatakan ada jin kafir di salib, tapi tidak ada hasil, tidak ada yang menangkap Somad sampai hari ini. Walaupun saya yakin laporannya sudah ada. Abdul Somad menghina salib, sudah dilaporkan belum tangkap. Kita tidak usah benci. Nanti setannya yang senang. Justru Tuhan tidak bertindak apa-apa. Mau lihat Tuhan bertindak? Serahkan betul-betul pembalasan itu hak Tuhan. Saya pribadi melihat demo tadi. Saya kok melihat ada tanda-tanda ya Tuhan akan membalas. Walaupun kita tidak ngotot untuk itu.
Ya, Anda lihat Yahya Waloni. Laporan-laporan orang Kristen tidak pernah ada yang berhasil akhirnya Yahya ditangkap. Tidak. Dari komunitas pluralisme cinta Indonesia, cinta NKRI atau apa itu namanya, pokoknya ada pluralismenya. Itu baru berhasil. Sekarang orang menghina salib, belum ditangkap. Sekarang mulai ada demo nih. Dan Anda lihat video tadi yang demo lagi orang Islam juga di dalam. Ya. Kalau saudara nonton juga di video itu, saya juga bingung. Mereka bilang bebaskan Muhammad KC, tapi tangkap dan adili Abdul Somad. Saya tidak ngerti kalau kasusnya Pak Kece kan kita sudah serahkan saja, berdoa dan serahkan proses hukumnya seperti apa. Apakah benar beliau bersalah atau tidak, kita berdoa. Ya, kalau selama ini kita bersuara karena ketidakadilan yang kita lihat, di mana Pak Kece dianiaya dalam sel, itu yang kita berteriak. Kita lihat ada hasil, kita berteriak, betul, Napoleon Bonaparte ditangkap. Teman-teman, Nyai itu diteror, ditakut-takuti, diancam-ancam. Nyai emang nggak takut ya kepada pendukung Yahya Waloni yang keberatan. Ustadz kaleng-kalengnya Nyai sentil, katanya bela ulama. Tapi kok mulutnya, mohon maaf ya, kalau mengata-ngatanya itu lonte lah, dajal perempuan lah, iblis betina lah. Jadi kalau ada orang yang percaya dan berguru sama si Yahya Waloni, ya nasibnya mulutnya sama dengan si Yahya Waloni, secungkring-cungkring jidat hitam. Kenapa? Terlalu percaya sama mulut-mulut yang menebarkan kebencian, fitnah dan hoax, mulut-mulut sampah. Mulut-mulut sampah inilah yang menistakan agama Islam yang sebenar-benar. Nanti begitu kita lawan, ya, ketakutan, kabur. Bilang mengkriminalisasi ulama. Ulama yang mana? Jadi kepada... Coba, dia ngelaporin orang lain nggak berani, yang menista Yesus dia nggak berani. Begitu ada orang berani ngelawan PGI sama dia dihajar. Kan bangsat biadab ini PGI ini kan. Bangsat biadab. Itu kan persis dengan teman-teman kita YouTubers kan. Kejang-kejang Yesus dihujat, dihina-hina, mereka diem aja. Ya kan, nah, ketika jagoannya kita kritik, kejang-kejang semua di YouTube saya, ya kan, sama dengan jemaatnya pendeta 15 miliar itu, jam tangan 15 miliar, ya Yesus dihujat, kamu diam aja, ya makin tambun menawan, ya kan, nah, begitu pendetanya kita hantam, jemaatnya kejang-kejang semua. Bagaimana? Kenapa PGI bisa diam? Anak buahnya sendiri dilaporin, diintimidasi, ya, tetapi gilirannya kita nih dihantam, kalian diam aja, nggak ada pembelaan sedikit pun apapun, ya kan? Nah, saya kok berpikir ya, ini diduga 95%, ya mungkin 99%, kemarin sudah mualaf loh. Hati-hati Anda yang ada di anggota PGI, saran saya gereja-gereja under PGI sebaiknya Anda keluar, gabunglah sama yang lain ya, sama MUKI kayak, sama PGLII kayak, sama PGPI kayak, tapi pokoknya jangan sama PGI lagi, karena cinta akan uang. Bukan masalah mereka percaya Muhammad, kita sudah sama-sama tahu Muhammad cabul. Tetapi masalahnya adalah uang. Ya, BOT-nya saja kepada Sandi Uno kok. Pokoknya banyak yang aneh nih PGI ini. Ya kan? Bukan cuma pecat Komar, bubarkan itu PGI. Kalau Gus Dur, kalau Santo Gus Dur mengusulkan MUI dibubarkan, maka Nabi ke-26 bersabda, bubarkan PGI. Oh, ya, Santo Gus Dur sudah bersabda bubarkan MUI. Nabi ke-26 bersabda bubarkan PGI. Ya kan? Kalau Santo Gus Dur lawannya MUI, kalau Nabi ke-26 PGI bubarkan. Itu yang benar, bukan diganti, bubarkan. Ada guna, coba gunanya apa? Siapa yang mendapatkan manfaat dari PGI? Nggak ada, cuman pengurusnya doang. Apakah orang Kristen mendapatkan manfaat dari PGI? Nggak ada. Apakah suara orang Kristen didengar oleh pemerintah melalui PGI? Tidak. Justru malah PGI menguatkan semua kebijakan-kebijakannya MUI. Siapa yang jadi korban? Yang paling kelihatan Muhammad KC sekarang. Yang paling kelihatan Muhammad KC yang jadi korban di depan mata dan didiamkan, dibiarkan. Ada PGI bersuara sedikit pun enggak. Malah kasusnya saya dibilang orang nggak jelas lagi sama PGI, ya kan? Nah, sama Gibet dibilang anak iblis. Nah, dia bapaknya. Saya anaknya, nah dia bapaknya. Saya menyarankan Anda gereja-gereja yang masih sadar, yang masih waras, ya, keluar dari PGI.
Nah MUI-nya ya, sekarang PGI-nya takut sama MUI atau dibeli. Ketika MUI berani teriak dengan lantang, tangkap si Paul ya, bahkan si wakil presiden Republik Indonesia menginginkan kepala saya, PGI-nya malah ikut sumpah serapah ke saya. Kenapa dia ikut sumpah serapah? Karena dia takut. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bin. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bin, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bin? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bin? Materi-materi yang membina kerukunan antara umat beragama. Tolong sampaikan materi-materi yang menilai semua agama itu baik. Kalau nanti materi itu salah menurut kitab suci gimana? Tidak salah menurut kitab suci. Hanya Anda saja yang pola pikirnya tidak sampai bahwa semua agama itu baik. Jadi Islam itu ada namanya rahmatan lil alamin. Wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, maksudnya apa? Tugas kamu itu membuat semua dunia ini tersenyum bahagia. Bukan membuat hanya umat Islam saja yang tersenyum bahagia, tapi semua penganut agama apapun bahagia. Sama dengan prinsip orang Buddha, sapi sata membantu subtata. Semoga semua makhluk berbahagia. Jadi sebetulnya semua agama itu misinya sama, yaitu menyebar kerukunan antar umat beragama. Susah ya emang kau jadi kadrun. Hidupnya cuma di kampung situ doang, plus gede di WhatsApp grup. Dia nggak lihat berita dunia sekarang lagi kayak gimana. Terus apa kabarnya dengan DKI Jakarta? Yang se-Jakarta doangan ruginya 40 triliun. Kebanyakan proyek bongkar pasang, kebanyakan staf TUGP, ya kan? Bisa lo ngomong soal itu. Duit udah habis, minjem lagi sama negara, ujung-ujungannya bikin monumen lah. Nggak jelas. Bagi sembako buat masyarakatnya, nggak dijalanin. Minjem duit lagi kirain buat itu, enggak juga. Buat proyek bongkar pasang lagi. Entah juga tuh proyek monumen dicabut, dibongkar lagi.